Baik, itu adalah beberapa rincian gajinya DPR. Kami tampilkan ini ada data juga, boleh ditampilkan partisipannya mengenai ini adalah hasil pengawasan atau juga dari IPC, Indonesian Parliamentary Center, bahwa kita lihat ternyata nih beberapa RUU yang mendapatkan perlawanan fraksi, pembicaraan tingkat 2, tapi nggak ada partisipasi publik. Misalnya Minerba, Perpu, COVID, kemudian revisi Undang-Undang IKN. Selanjutnya boleh kita tampilkan. Ini juga partisipan legislasi menurut IPC, masyarakat sipil, akademisi, pengusaha, jurnalis, dan lainnya dalam pembahasannya. Partisipan legislasinya seginilah partisipasinya. Akademi, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah isu publik yang sebenarnya kita bisa merasa anti klimaks. Jadi DPR itu tidak menggunakan hak angket dan interpelasinya untuk mengurusi hal-hal yang seperti ini. Kanjuruhan, minyak goreng langka, kecurangan pemilu, potensi korupsi, kemudian judi online, dan juga ada satu hal kebocoran data. Itu kan semua seperti lewat aja, Bu, dibahas tapi tidak ada solusi begitu. Nah, Ibu melihat bagaimana kita ingin si DPR yang baru ini bisa menggait partisipasi publik, padahal mereka, kita tahu dominasi petahana dan juga partai pendukung ini kuat sekali di DPR kali ini. Gimana, Ibu? Iya. Ini juga tadi yang kita bicarakan di awal ya, bahwa apa judulnya tadi, wajah baru tapi DPR baru, wajah lama. Wajah lama. Wajah lama nampaknya semangatnya juga akan lama. Gitu ya. Jadi hak angket, hak pengawasan, dan satu lagi hak anggaran, itu kan semuanya harusnya dipersembahkan kepada publik. Nah, termasuk tadi yang sudah dikritik, ini evaluasi dari DPR yang lalu tentang partisipasi publik yang tidak dilibatkan. Itulah karena memang rancangan undang-undang yang dibuat di DPR itu, antara pemerintah sama DPR itu, kebanyakan memang isunya adalah titipan. Dengan isu titipan itulah, maka kemudian beberapa bulan kemudian setelah diterbitkan, maka kemudian rawan diadakan misalnya judicial review oleh masyarakat karena merasa tidak dilibatkan. Berarti kita nggak bisa mengharapin apa-apa, Bu, dengan DPR yang baru ini? Makanya saya bilang tadi, kita agak pesimis. Kita kan berharap wajah ini berubah ya ke depan. Dengan segala potensi yang akan dimiliki. Tapi saya bilang tadi, saya pesimis. Karena bukan hanya soal mereka wajah lama, tapi yang baru pun adalah rekrutmen yang relatif memang karena adanya relasi patron klien, kedekatan dengan penguasa di daerah, ketua partai dan lain-lain yang ada di pusat. Baik. Nah, ini menyebabkan mereka nanti akan terbelenggu, apalagi belum lagi dinamikanya mereka adalah bagian dari pemerintahan. Oke. Nah, Ibu Lely, izin saya potong di situ. Kita akan coba ke Kang Yan. Ibu Lely kan bilang ini dari DPR-nya aja agak pesimistis begitu ya. Dari datanya Kang Yan tadi, kita juga melihat adanya pesimistis di warganet begitu. Iya, ini kemunduran demokrasi atau seperti apa jadinya Kang Yan? Kalau misalnya orang-orang sudah malas mengomentarinya di medsos begitu. Menurut kami itu ya dari data, misalkan ya kayak tadi itu tragedi Kanjuruhan, itu ramai sekali dulu di medsos gitu. Itu di semua kanal itu ramai dan publik menyatakan itu hari duka cita dunia olahraga kita ya, sepak bola ya. Tapi itu minim dulu ya. Dalam artian keaktifan DPR untuk mengusut tuntas isu ini minim. Begitu juga minyak goreng. Kalau kita ingat dulu ya, ini kita bicara DPR, kinerja DPR yang lalu ya. Dulu tuh ada yang namanya undang-undang Omnibus Law itu. Itu pantauan mesin kita itu tinggi sekali. Cuma DPR seperti tidak mendengar, tetap diputuskan gitu, dan timbul kekecewaan publik. Nah, makanya dari data yang seminggu terakhir kami dapatkan, wajar ketika pemberitaan itu lebih ramai dibanding percakapan publik. Bisa jadi kita interpretasikan bahwa publik melihat pelantikan anggota DPR ini menjadi sesuatu hal yang biasa aja begitu. Kang Yan, ya, apakah ini kemunduran? Bisa dikatakan mundur. Ini hati-hati buat DPR. Gitu. Padahal kita tahu kerja DPR itu kerja yang berat gitu. Dia ada representasi perwakilan di situ, dia tahu betul seharusnya gitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada saat kampanye anggota-anggota DPR itu pasti berinteraksi gitu, turun langsung ke lapangan, dia mendengar seperti itu. Oke, pertanyaan yang sama ke Ibu Lely. Ibu, apakah ini kemunduran juga berarti? Iya, jadi kalau seandainya DPR nanti tidak lebih baik daripada DPR sebelumnya, maka tentu akan memundurkan demokrasi kita. Karena apa? Fungsi yang mereka lakukan itu di DPR yang dalam
tiga hal tadi, legislatif, anggaran, dan pengawasan itu kalau mereka tidak bisa lakukan, kita tidak akan menemukan bagaimana bisa mereka itu mewakili Baik. kita. Jadi fungsi keterwakilan itu tidak akan bisa mereka Oke, jalankan. Bu Leli, ini AKD baru terbentuk, Iya. baru 1 hari kerja. Kita berharap Berharap. pesimistisnya Ibu berubah jadi Iya. optimistis. Iya, Begitu. Kang Yan kita juga ya, lihat. Kang Yannya kita Kita berharap bahwa warganet juga akan terus mengkritisi dan ikuti isu-isu yang berlaku di DPR. Kang Yan, nuhun terima kasih atas partisipasinya dan Ibu terima kasih atas Sama-sama. kehadiran di studio. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.